Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Puji Tuhan. Saat Raja Herodes bertindak dengan keras terhadap para pengikut Kristus, kepada orang-orang Kristen, saudara-saudara, dua hamba Allah ini, dua rasul Kristus ini mengalami penganiayaan yang hebat. Yakobus dibunuh di dalam kepemimpinan Raja Herodes ini. Setiap anak-anak Tuhan mengalami sesuatu yang menyakitkan. Mereka terintimidasi ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita luar biasa loh, tidak ada yang mengintimidasi kita kecuali diri kita. Orang ini tidak. Memang benar-benar ada di tengah-tengah ancaman ketika mereka beribadah. Kalau jemaat-jemaat Tuhan mengalami satu tekanan, mengalami intimidasi, tapi hamba Allah ini, yaitu Petrus dan Yakobus, satu dari mereka, Yakobus ditangkap, digorok saudara-saudara dengan pedang. Yang saya mau sampaikan kepada kita, hidup Kristen itu jangan mau hidup di dalam buaya. Tahu buaya itu diayun-ayun supaya tidur gitu, saudara Bapak Ibu. Jangan mau jadi Kristen yang dinabobokkan. Jangan mau jadi orang Kristen yang dibuai terus, dibuat tidur. Artinya jangan senang dengan khotbah-khotbah atau firman Tuhan yang lucu-lucu. Kapan kita mau tumbuh? Kapan kita mengerti kebenaran? Khotbah yang membuat lucu dan tertawa. Jangan kita pernah senang dengan demikian. Kalau kita senang dengan yang lucu, termasuk kita bukan orang yang bertumbuh, saudara-saudara. Termasuk kita orang-orang kerdil, orang Kristen kanak-kanak yang tidak dewasa. Kita sebagai orang Kristen siap menerima khotbah pengajaran, khotbah yang mendidik. Amin. Harus. Kita tidak ngerti kebenaran kalau tidak pernah diajari, tapi kita harus belajar dengan kebenaran yang selalu mengajar dan mendidik kita, saudara. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kebenaran itu, firman Tuhan itu harus yang mengajar, harus yang mendidik. Kalau tidak dididik, tidak diajar, kita dibuat ya sekarang begitu. Lihat ini ayat berikutnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, melainkan anak-anak gampang. Jangan pernah kau dibuat menjadi tertidur dan tidak mengerti apa-apa. Orang tidur itu tidak mengerti apa-apa, saudara-saudara. Ya, mau ada menari-nari di sebelahmu, namanya kau tidur, tidak kau ngerti itu. Jadi kalau kau dinabobokkan, ditidurkan, kau tidak ngerti kebenaran. Sehebat apapun, sebagus apapun didikan dan ajaran Tuhan, kau tidak ngerti apa-apa, kau tidur dibuat, saudara-saudara. Firman yang mendidik, itulah yang kita ikuti. Coba Galatia pasal 1:10. Jadi bagaimana sekarang, kata Paulus? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Nah coba, adakah ku coba berkenan kepada manusia supaya aku dipuji-puji? Hebat Paulus, khotbahnya membuat guyu. Adakah gitu? Kata dia. Terus, sekiranya aku masih mencoba guyu-guyu, ketawa-ketawa, membuat jemaat ketawa-ketawa, berkenan kepada manusia, ya, maka aku bukan hamba Kristus dan
terbalik. Kamu mengikuti Injil yang lain, yang tidak mendidik, yang tidak mengajar. Aku kecewa dengan kamu. Maka teruslah kita karena tidak ngerti kebenaran. Yang 7 hari pun dilakoni, 40 hari pun dilakoni, 1000 hari pun dilakoni, semua hari-hari dilakoni, saudara-saudara. Ya, dan lebih takut kepada itu kalau tidak tak lakoni nanti 1000 hari. Apa kata orang? Padahal biaya tinggi ketika melakukan itu, saudara-saudara. Tapi kalau suruh ke gereja, gereja mata kita. Nah gitu terus, malah mencela gereja, Kenapa itu terjadi? Karena nggak ngerti kebenaran. Yang ngerti adalah Injil yang lain. Dan jangan senang hanya disenang-senangkan dagingmu dengan janji-janji. Percaya kepada Yesus, kamu akan hidup dalam kelimpahan. Itu cuma menyenangkan dagingmu. Lihat itu jemaat Kristen yang sudah puluhan tahun tetap di pinggir sungai hidupnya. Kok enggak kelimpahan? Lu mana kelimpahannya? Bohong berarti. Jangan maulah ditidur-tidurkan ini ngabobokan. Kita senang dengan buayan-buayan begitu. Hidup Kristen itu, saudara-saudara, berbicara soal salib. Terus, dan Yakobus lihat ini. Kira-kira pada waktu itu dikatakan Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, ditindas orang Kristen pada masanya. Kristen itu pikul salib. Kisah Rasul 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Orang Yahudi datang dari Antioquia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus sama Kristus, dilempari loh. Dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa dia telah mati. Coba, Paulus melayani loh, tapi dapat hadiah balang dengan batu. Saya bilang kemarin, kalau diberkati itu bonus dan hadiah Tuhan. Amin. Tapi bukan itu tujuannya, bukan itu motivasinya. Kita datang beribadah, Tuhan sudah selamatkan kita, bersyukur buat anugerah yang besar. Berterima kasih kalau kau ngerti terima kasih. Buktinya banyak orang Kristen tidak ngerti terima kasih, tidak datang ibadah. Kalau sudah absennya 10 dalam setahun sudah cukup lah. Kau dalam satu hari aja 24 jam dikasih napas lu. Coba dicabut sebentar napas itu, mati kau. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita hanya berterima kasih kepada Tuhan sudah selamatkan. Amin. Maka ada pujian, dengan apa kau balas Tuhan kasih sayang yang kuras.
lede, tidak serius, tidak senang, tidak tenang, tidak baik, tidak bisa persiapkan kita baik, saudara-saudara. Lo itu membuktikan bahwa kasih Kristus rendah sekali, kecil nilainya buat kita. Benar-benar kita tidak hormat kepada Tuhan. Kau bilang kau hormat sama Tuhan, tidaklah. Persiapan ibadah kita nilai, ini seperti ini kira-kira. Tidak kita hormati Tuhan yang luar biasa sudah ada. Coba saudara, hargailah Tuhan itu, hormatilah Tuhan itu. Apalah saya tidak usah hormati, aku tidak ada apa-apanya. Sama kita ada bedanya, aku di mimbar nyampe no. Kita bisa kok bergantian Bapak Ibu di mimbar ini. Saya juga perlu diisi. Ya, saya bukan berarti lebih hebat dari Bapak Ibu. Kita sama. Ayo sama-sama hargai kasih Tuhan. Jangan kau buat kasih Tuhan sepertinya la. Kita ini jadi orang kurang ajar, orang Kristen. Ya, kita katakan kita pantas ke surga, mungkin tidak. Ya, mungkin tidak, karena kita tidak menilai Tuhan nilainya luar biasa. Kita buat nilai Tuhan kecil. Ya, kecil sekali nilai Tuhan kita buat. Saya mau mengajak kita hargai nilai Tuhan. Ayat 1. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, memperoleh banyak murid. Lihat saudara-saudara, udah banyak murid loh diperoleh mereka. Lalu kembalilah mereka ke Listra, kembali ke Ikonium, kembali ke Antiokhia, 3 kota itu. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka. Di 3 kota itu Paulus menasihati. Apa isi nasihatnya? Kristen kamu diberkati gitu? Kristen kamu kelimpahan begitu? Apa dibilang? Apa? Supaya mereka bertekun di dalam, bukan diberkati dibilang kelimpahan, bertekun dalam iman, bukan cuma itu, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah mengalami banyak sengsara, bukan diberkati berkelimpahan. Injil lain yang kau dengar ini. Ini loh Injil yang sesungguhnya, kebenaran firman. Bukan dibuat tidur dan nanti kebenaran lalu kau lakukan budaya-budayamu. Ya, sampai membangun rumah harus kasih apa? Hasil panen di atas supaya sehat katanya. Itu keliru, tidak benar. Tidak benar. Ini loh hidup Kristen, bukan dalam kelimpahan. Saya tidak katakan tidak diberkati. Kalau diberkati itu bonus. Sudah wajar kalau kita diberkati. Sudah pastilah, sudah wajar lah. Kalau kita anaknya Tuhan, gitu loh saudara. Masa dengan anak ini tak senang dia miskin? Senang aku tidak dia miskin? Tidak lah. Nah kalau kita benar anaknya Tuhan, masa senang kita dibuat miskin dan dimiskinkan oleh dia? Kalau diberkati, diberikan warisannya kepada kita sudah wajar. Pak Salomo kalau besok mati, maaf aku ya, masih hidup. Masa diwariskan warisannya kepada orang lain, kepada saya? Enggak. Diwariskan kepada anak. Kisah Rasul 21 ayat 3 sampai 3. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya. Loh, coba Paulus ditangkap lagi. Ya. Dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, bukan 1 rantai. Kita belum diikat dengan tali plastik. Ini rantai bukan 1. Kok iso Paulus meronta? Dengan tali rapi aja tidak bisa lagi meronta. Kurang apa? Kristen harusnya diberkati dong, bebas dong. Tapi tidak. Salah 25 ayat, 24 ayat ini. Ayo kita baca bersama-sama. Ini Kristen. Supaya kita ngerti. 2, 3. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Sampai di sini. Yang dimaksud penyakit sampar itu Bapak Ibu, ternyata itulah kekristenan. Ngalami semua hinaan, hujatan, bahkan raja baru dialami. Nah itu. Kita jangan pernah berpikir ketika kita percaya kepada Yesus tidak ada tantangan. Tidak. Aku orang Kristen tidak ada tantangan. Tidak, saudara-saudara. Justru dengan tantangan, dengan kesulitan itu membuat kita harus makin meyakini Tuhan. Harus makin mempercayai Tuhan di tengah-tengah tantangan itu dan kesulitan itu. Saudara. Lihat ayatnya yang kelima dari pembacaan kita dari pasal 12. Demikianlah Petrus
ditahan di dalam penjara, tetapi nah, Petrus itu udah ditangkap, udah dipenjarakan. Yakobus itu sudah digorok, udah mati. Ketakutan jemaat? Tidak. Kendorkah mereka? Tidak. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan pada waktu ini, tidak menyerah dengan keadaan. Tekanan tidak membuat kita harus kendor, tidak. Tapi harus makin hebat seperti tujuan kita. Bukan. Kita akan tenang. Tapi kenyataan itu bukan berdiri di tengah badai. Bisakah kita berdiri di tengah badai? Baru persoalan kecil loh, aduh. Kasih Tuhan tak punya nilai. Menyanyi bukan berdiri sampai gini tangan di tengah badai dalam kekuatan. Mana kekuatan yang Tuhan berikan kepada? Tidak ada kok kekuatan karena kau tidak menghargai kasih Tuhan. Buatlah daftar ibadahmu dalam 52 minggu belasan tahun. Saudara-saudara, hanya beberapa orang yang bisa mengisi. Kalau ibunya Yulike baru sampai 20 udah hebat. Ya, apalagi si Irfan. Sampai 10 nanti itu hitung aja. Ini udah bulan 3 habis. Baru 2 kali. Pak Malau juga, hitung aja. Kalau sampai kau 25 nanti Pak, Malau udah hebat itu. Ada. Kalau 3 kali kita dalam seminggu ada pertemuan, wah tambah 0 lagi. Saudara-saudara, kalau namanya ibadah tidak ada yang oleh karena engkau berharga di mataku, lu dibuat Tuhan kita berharga, bernilai. Tapi kau ngobrol Allah, percuma kau di sini ibadah. Dengar yang begini. Kalau kau di gereja sana mungkin yang dinabobokkan, ya udah lumrah aja. Tapi kalau kau dengar yang begini, kau masih kurang ajar keluar dari kepercayaan begini. Memang benar kita kebanggaan. Memang sudah ditakdirkan kau kena neraka pada waktu begini. Ini keluarga kerajaan surga. Ya, mari Bapak Ibu, yuk kita yang serius. Ayo yang terakhir. Ini Daniel ini di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ancaman, dia benar dengan bukan berdiri. Daniel pantas nyanyi. Ayub pantas nyanyi. Yusuf
Tuhan Yusuf masukkan ke lubang sumur. Daniel pantas nyanyi ini. Dikatakan, sekarang jika kamu bersedia jadi kamu mendengar bunyi sangkakala, ini ancaman kepada Daniel sampai saat itu. Seruling, kecapi, rebab, gabus, serta dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kuat itu, kata raja itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena aku tetap percaya Yesus itu, si Daniel. Dan Dewa